Saudara dan saudariku, sabda bahagia Yesus tawarkan kepada kita yang dia sebutkan dalam pengajarannya hari ini di atas bukit adalah tanda kontradiksi dengan pemahaman dunia tentang kebahagiaan atau sukacita. Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 1 November 2021, Hari Raya Semua Orang Kudus. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih, di Hari Raya Semua Orang Kudus, gereja mengajak kita merenungkan 3 bacaan. Bacaan pertama datang dari kitab Wahyu, bab 7 ayat 2-9, kemudian dilanjutkan ayat 9-14. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 3 ayat 1-3. Sedangkan bacaan Injil kita akan renungkan Injil Matius bab 5 ayat 1-12a yang mengisahkan kepada kita khotbah Yesus dari bukit tentang 8 sabda bahagia. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak kita untuk merenungkan tema hiduplah sesuai dengan yang dikehendaki Allah, hidup baik dan kudus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah hidup yang baik dan kudus yang Allah maksudkan bagi kita? Hidup yang bagaimana itu? Dan bagaimana hubungannya dengan tujuan akhir atau tujuan hidup kita? Bukankah keinginan dan kerinduan kita akan kebahagiaan sejati yang tidak lain adalah kebaikan yang lengkap, di mana tidak menyisakan apa-apa lagi yang diinginkan? Saudara dan saudariku seiman, Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di atas dalam khotbahnya di atas bukit dalam Injil hari ini, di Hari Raya Semua Orang Kudus ini. Inti dari pesan Yesus adalah bahwa kita dapat menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Panggilan untuk kekudusan, untuk menjadi orang-orang kudus yang dengan sukacita mengejar kehendak Tuhan untuk hidup mereka dapat ditemukan dalam 8 sabda bahagia ini. Sabda bahagia, Yesus merangkum panggilan kita di sana untuk menjalani kehidupan yang bahagia. Kata bahagia secara harafiah berarti tentu saja kebahagiaan, tapi bisa juga dikatakan sebagai satu berkah atau berkat. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa makna ucapan atau sabda bahagia Yesus? Dan mengapa ucapan atau sabda bahagia itu begitu penting dalam ajarannya? Sabda bahagia menanggapi keinginan alami akan kebahagiaan yang telah Tuhan tempatkan di setiap hati. Sabda bahagia ini mengajari kita tujuan akhir panggilan Tuhan, yaitu kedatangan kerajaan Tuhan, penglihatan Tuhan, memasuki sukacita Tuhan, dan ke tempat peristirahatannya. Ucapan atau sabda bahagia Yesus juga menghadapkan kita pada pilihan-pilihan yang menentukan mengenai kehidupan yang kita kejar di dunia ini dan penggunaan barang-barang yang Tuhan sediakan bagi kita untuk digunakan. Saudara dan saudariku, Yesus memberitahu kita bahwa hanya Allah
yang dapat memuaskan kebutuhan dan kerinduan terdalam hati kita. Dalam buku doanya Santa Teresa dari Avila, dia menulis demikian: jangan biarkan apapun mengganggumu, jangan biarkan apapun menakutimu. Semua hal berlalu, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kesabaran mencapai semua yang diperjuangkannya. Siapapun yang memiliki Tuhan tidak kekurangan apapun, cukup Tuhan saja. Luar biasa apa yang ditulis oleh Santa Teresa dari Avila ini. Saudara dan saudariku, Tuhan menawarkan kepada kita kebaikan terbesar yang mungkin kita miliki, yaitu hidup berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus dan janji akan sukacita dan kebahagiaan tanpa akhir bersama Tuhan selamanya. Pertanyaannya, apakah kita mencari kebaikan tertinggi, kebaikan yang total, yang berada di atas segalanya? Apakah kita mencari hal itu? Saudara dan saudariku, sabda bahagia Yesus tawarkan kepada kita yang dia sebutkan dalam pengajarannya hari ini di atas bukit adalah tanda kontradiksi dengan pemahaman dunia tentang kebahagiaan atau sukacita. Bagaimana mungkin seorang dapat menemukan kebahagiaan dalam kemiskinan, dalam kelaparan, dalam perkabungan, dalam penganiayaan? Kemiskinan roh menemukan banyak ruang dan sukacita dalam memiliki Tuhan sebagai harta terbesar yang mungkin. Kelaparan akan roh akan mencari makanan dan kekuatan dalam firman dan roh Tuhan. Kesedihan dan duka atas hidup yang sia-sia dan dosa akan mengarahkan pada kebebasan yang menyenangkan dari beban rasa bersalah dan penindasan rohani. Tuhan mengungkapkan kepada orang yang rendah hati sumber sejati dari kehidupan dan kebahagiaan yang berlimpah. Yesus berjanji pada murid-muridnya bahwa sukacita surga akan lebih besar dari sekedar mengimbangi kesulitan yang dapat mereka harapkan di dunia ini. Santo Thomas Aquinas katakan, tak ada yang bisa hidup tanpa kegembiraan. Itulah sebabnya seseorang yang kehilangan kebahagiaan spiritual, dia mengejar kesenangan duniawi. Saudara dan saudariku, apakah kita tahu kebahagiaan karena lapar dan haus akan Tuhan? Semoga hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Semoga kita bisa menjadi baik dan kudus. Semoga kita terus mengejar kekudusan. Hanya Tuhan saja cukup. 8 sabda bahagia semoga menginspirasi kita. Orang kudus di surga semuanya mendoakan kita. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, tingkatkan rasa lapar kami akan Engkau dan tunjukkan pada kami jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan abadi. Semoga kami menginginkan-Mu saja di atas segalanya dan kami menemukan sukacita yang sempurna dalam melakukan kehendak-Mu saja. Tolonglah kami, bantulah kami dalam berjuang dalam jalan kekudusan, dalam jalan kebaikan yang Engkau tunjukkan kepada kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.